Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, kita berjumpa lagi di hari Rabu ya. Kebetulan ini pakaian kami masih pakaian hari Selasa karena emang dibuatnya sehari sebelumnya. Nah, untuk itu Bapak kenalkan dulu nih di sebelah Bapak teman kolaborasi Bapak yang boleh ditanyakan namanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Artiwi, biasa dipanggil dengan Tiwi. Ibu mengajar di sekolah SDN Wijaya Kusuma 07. Oke, nah anak-anak, jadi begini. Kali ini Bapak sengaja mengundang Bu Tiwi di sini. Kita kolaborasi, siapa tahu pengen lihat mukanya kayak gimana. Ya, Bapak sama Bu Tiwi ini kebetulan sudah beberapa kali pembelajaran kita saling sharing materi ya. Karena kalau misalnya sendirian itu nggak bakal bisa nguber materi yang tiap hari selalu bertambah. Jadi nggak bakal nguber, apalagi ditambah pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Jadi kita tetap untuk kerjasama. Betul, kita untuk kerjasama. Jadi kalau ketika kita hidup rukun, Iya. bisa terjalin kerjasama dengan baik. Betul. Jadi kebetulan kita sudah bekerja sama dan hidup kita rukun. Yes. Jadi kita bisa ini. Jadi untuk guru-guru di luar sana yang kebetulan nonton video ini juga bisa juga istilahnya, Pak kita mau kolaborasi dong. Oke, kita mah nggak masalah. Siap. Kita siap. Apalagi Kita mungkin sama-sama belajar ya Pak. ya. Apalagi mungkin kedepannya kita bakalan coba untuk memberikan materi secara diskusi. Ya tapi mungkin itu masih agak jauh ya, tapi rencana ya, tapi setidaknya nanti pasti direalisasikan. Oke, untuk itu pembelajaran hari ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi bersama kemarin. Kita akan melakukan pembelajaran kelas 2, tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Kemarin ngomongnya agak cepat ya, mohon maaf. Ya, seperti biasa, kemarin tetap berkolaborasi dengan guru SDN Wijaya Kusuma, terutama SDN Wijaya Kusuma 07. Seperti yang tadi kalian sudah lihat, di situ ada Bu Artiwi ya. Jadi jangan kaget ketika pembelajarannya itu suara pembelajarannya kok tiba-tiba menjadi seorang perempuan. Nah, itu adalah Bu Artiwi. Jadi tidak usah tanggung karena Bapak sama Bu Artiwi memang bekerja sama. Nah, untuk hari ini pembelajarannya kebetulan mata pelajarannya adalah ya PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Kita lanjut ya pembelajarannya. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, anak-anak tahu Hari Kemerdekaan itu hari apa? Ya, Hari Kemerdekaan adalah hari di mana Indonesia merdeka. Dan merdekanya Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi biasanya di tanggal 17 Agustus 1945 anak-anak biasanya ada lomba. Itu kita simak percakapan antara Udin dan Edo. Edo, kamu sudah tahu belum nanti akan ada lomba sepeda hias loh? Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Ya, jadi di sini Udin dan Edo
ingin ikut lomba sepeda hias, dan mereka berbicara atau berbincang untuk menghias bersama-sama. Udin pun akan membantu Edo untuk memompa sepedanya Edo. Nah, di sini kita akan menggarisbawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan biasanya di depan kalimatnya selalu ada kata ayo. Nah, dari teks yang ada di sini antara Udin dan Edo, mana yang depannya ada ayo? Nah, ayo kita ikut lomba, itu sepertinya menyenangkan. Nah, kalimat ajakan biasanya memang ada kata ayonya, dan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalian tahu tanda seru ya, yang di ujung tuh. Coba cari lagi satu lagi. Oh iya, ada ayo aku bantu memompanya. Jadi Udin akan membantu memompa sepedanya Edo. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, berarti Bapak mengajak kalian semua untuk belajar bersama-sama. Sudah pahamkah? Ya, pinter. Oke, kita lanjut ya. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Ayo, kamu apakah senang membantu teman yang membutuhkan pertolongan? Pintar, kalian emang cerdas. Kalian itu harus senang membantu orang lain. Senang hidup rukun, seperti Pak Maren dan Bu Artiwi. Kita hidup rukun, saling bekerja sama. Nah, ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Jadi Udin tidak pernah bertengkar dengan teman-temannya. Hebat ya Udin. Maka dari itu, perbuatan baik yang kamu lakukan akan membuat orang lain juga akan berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik sama teman-teman, teman-teman juga akan berbuat baik sama kita. Jadi jangan pernah yang namanya kita mencari tapi kita harus mencari teman yang banyak. Oke, lanjut ya. Perhatikan gerak berlari di atas ya. Nah, gerak berlari di atas ini kebetulan ada lari pendek. Kamu tahu jogging? Ya, jogging itu lari pendek. Kenapa? Karena dia jarak larinya emang panjang, tapi mereka akan melangkahnya dengan pendek untuk menghemat tenaga. Jadi dia larinya pendek. Nanti akan Bapak berikan contohnya mungkin di pembelajaran berikutnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah lari panjang. Nah, ini langkahnya panjang. Kalian boleh coba di rumah, tapi awas jangan sampai nabrak sesuatu. Pelan-pelan saja larinya, lari panjang. Lalu yang ketiga, lari melewati bila bambu. Ini untuk permainan saja sih sebenarnya, untuk melatih lokomotor anak-anak semua. Jadi anak-anak harus punya lokomotor. Gerak lokomotor yaitu terdiri dari jalan, berlari, serta melompat. Lokomotor itu berarti berpindah posisi. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Bermain menjala ikan. Aduh, sebenarnya ini permainan yang sangat seru. Kalau misalnya anak-anak semua ada di sekolah, tapi karena kondisi kesehatan
kondisi ada virus COVID, makanya kita harus belajar jarak jauh. Untuk itu anak-anak jangan pernah bersedih ya. Ini kita akan bermain jala ikan, tetapi Bapak akan menjelaskan aturannya saja. Kalau misalnya ada kesempatan di lain waktu, mungkin kita bisa praktekkan. Jika status COVID ini sudah berakhir, oke? Ya, gambarnya seperti ini. Jadi ada anak-anak yang menjadi ikan dan yang menjadi jala ikan. Yang menjadi jala ikan, dia akan berpegangan tangan. Lalu yang menjadi ikan akan berlarian mencegah daripada ditangkap sama jala ikan. Tapi di situ Udin sama Edo sepertinya sedang mengalami masalah ya. Edo sepertinya terjatuh dan sakit kakinya. Lalu Udin membantunya. Oke. Sebelum itu, Bapak jelaskan dulu peraturannya. Yang pertama, siswa diajak ke lapangan permainan. Yang kedua, siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas 3-4 siswa. Kelompok pertama menjadi jaring. Ya, jadi ada yang jadi jaring, lalu kelompok keduanya menjadi ikan. Kelompok jaring saling bergandengan tangan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila siswa atau ikan duduk, maka siswa jaring tidak boleh menangkapnya. Jadi seperti jongkok ya. Siswa atau ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga jaringnya akan semakin panjang. Demikian seterusnya sampai ikan habis. Di permainan ini melatih ketangkasan kalian dalam berlari. Tapi tetap harus hati-hati karena bisa saja kalian akan terjatuh. Oke, lanjut pembelajarannya. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Ini ada gambarnya. Kira-kira di gambar ini Udin sama Edo sedang ngapain ya? Iya, sedang menghias ya. Iya, lalu di sini ada Udin lagi mengetok pintu. Di sini ada Edo sedang mengatakan, "Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari." Lalu di sini, "Hari sudah sore Do, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah." Ini juga Udin pamit. Kira-kira urutan mana yang tepat pada gambar di atas supaya menjadi sebuah cerita? Bapak kasih waktu, kalian boleh menebaknya terlebih dahulu. Baru habis itu akan Bapak kasih tahu jawabannya. Oke, sudah ya, waktunya cukup ya. Nah, yang pertama adalah Udin datang ke rumah Edo dengan mengetok pintu. "Edo, assalamualaikum," atau "selamat pagi," atau "selamat siang," atau "selamat sore. Saya pengen berkunjung." Lalu yang kedua adalah Udin membantu Edo menghias sepeda Edo. Jangan lupa tadi sepertinya Udin ingin memompa sepeda Edo. Jadi sepertinya nanti di sini Udin itu akan memompa ya. Lalu menghias. Tapi karena hari sudah sore, ya Udin permisi mau pulang karena harus beribadah. Nah, Udin ini kebetulannya agamanya Islam. Jadi kalau sore dia akan pulang untuk siap-siap sholat maghrib. Karena kan nggak boleh keluar malam-malam. Nah, lalu dilanjutkan dengan jawaban dari Edo. "Baik Din, kita lanjutkan menghias sepedanya esok." Ya, siapa yang benar jawaban ini? Yang benar. Kalau yang salah,
masalah, masih belajar lagi. Oke, lanjut pembelajarannya ya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Yang pertama, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Jadi ada angkanya ya, jadi tulis aja angkanya. Yang ketiga, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Yang keempat, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Nah, jadi di sini kalian wajib menyiapkan buku tulis. Siapkan buku tulis kalian, lalu tulis soal ini dan jawab. Jangan lupa nanti difoto, kirimkan ke Pamaren ya, atau bisa via upload fotonya Pamaren atau bisa ke WA-nya grup. Nah, silakan pause video ini, lalu siapkan buku tulismu, lalu kalian tulis. Jadi kalian boleh pause dulu videonya. Udah ya, kita lanjut materi berikutnya. Pengamalan sila Pancasila. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Kalian tahu sila pertama dan kedua itu lambangnya apa? Sila pertama berlambang bintang. Sila kedua berlambang rantai. Itu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketuhanan yang Maha Esa berarti ketika Udin asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Berarti dia mengamalkan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Nah, itu berarti Udin mengamalkan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ya. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Nah, lihat dulu gambarnya. Gambar pertama, maaf ya besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja, kata Edo. Gambar kedua, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Gambar ketiga, Udin membantu Edo yang sedang terjatuh. Gambar keempat, mereka bermain bersama-sama. Nah, dari gambar-gambar ini kira-kira yang masuk ke sila pertama yaitu bintang, atau sila kedua yaitu lambangnya rantai, kira-kira yang mana saja? Apakah kasih waktu sementara untuk kalian memilih? Oke, cukup. Kira-kira benar tidak jawaban kalian? Ya, Bapak akan mulai tarik garisnya. Ya, gambar pertama yaitu sila pertama. Karena Edo mau pergi ke gereja, mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Yang gambar kedua, iya juga yang pertama, karena mau mengaji. Gambar ketiga, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar keempat, iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalian harus mengamalkan sila Pancasila tersebut agar hidup kita selalu rukun. Oke. Nah, untuk sampai di sini lagi pembelajaran kita.
kita sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Jangan lupa nanti kerjakan dari Google Form-nya ya. Oke, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak? Apakah video pembelajarannya sudah disimak? Semoga pembelajaran yang Bapak dan Ibu guru berikan bisa terserap oleh kalian dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian boleh WA atau japri ke Ibu guru dan Bapak guru. Ya, lalu jangan lupa ya, seperti biasa, kalau yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah dan juga subscribe channelnya Bu TV ya, sahabat. Ada di bawah, iya. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.